Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bertemu dengan cintanya, dengan rahmatnya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua kelak di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memanggil anak-anak muda. Ini yang hadir anak muda semua ya. Insya Allah semangatnya muda. Kalau usia hanya angka saja. Jadi terus semangat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panggilan kepada anak muda. Apa kata beliau? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Apa artinya? Wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Mengapa? Karena dengan menikah kamu mampu menahan pandangan dan mampu menjaga kehormatan. Ibu-ibu yang hadir hari ini ada di antaranya yang sudah punya anak usia pantas menikah gitu ya. Ada juga yang wajahnya pantas menikah lagi. Karena ada jamu, ada jahe ya yang hadir di sini. Jamu janda muda, jahe janda hebring gitu ya. Masih boleh. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan ayatnya di surat An-Nur, surat 24 ayat 32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Apa artinya? Nikahilah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu. Yang sendiri boleh jadi anak kita, boleh jadi orang tua kita, sahabat kita, adik kakak kita. Allah menganjurkan kita untuk mencarikan pasangan buat mereka. Dan pahalanya gak kaleng-kaleng. Ibu, kalau kita jadi mediator sebuah pernikahan, pahalanya besar. Tetapi kalau menjadi mediator sebuah pacaran, dosanya yang besar. Jadi kalau misalnya kita punya anak usianya sudah pantas untuk menikah, kita tanyakan. Syukur-syukur kita bisa mencarikan. Kenapa? Pahalanya besar. Harapannya apa? Harapannya anak-anak kita atau kita bisa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat posisi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita berbeda dari biasanya. Mengantar anak ya, khusus anak. Walaupun bisa juga anak ideologis, ada juga teman, ada juga orang tua. Mohon maaf nanti akan saya bahas agak panjang sedikit. Kalau tidak bisa satu kali pertemuan, mungkin to be continue gitu ya. Karena pembahasan nikah itu lumayan panjang kali dalam. Jadi kalau
yang menikah itu tidak selamanya bahagia gitu. Karena memang nikah itu ibadah yang paling lama, paling lama. Mungkin tidak semua orang kuat menjalani ibadah yang satu ini. Ibu-ibu pun dari wajahnya ada yang bermasalah dalam rumah tangganya ya, dalam rumah tangganya. Jadi kalau misalnya tema kita hari ini mengantar anak ke jenjang pernikahan, banyak hal yang harus kita sampaikan ke anak-anak kita bahwa menikah itu ibadah yang paling lama. Sehingga nanti anak ketika mengambil keputusan tidak pernah menyesal dengan apa yang dipilih begitu ya. Maka tema hari ini tentang mengantar anak. Jadi kita antar anak sampai ke jenjang pernikahan. Ibu masih ingat dengan tema-tema saya sebelumnya, bagaimana cara mendidik anak 7x3, masih ingat? Ya agak kebanyakan ilmu ya. Kalau kebanyakan daging, kebanyakan ilmu, agak nguap dikit. Ali bin Abi Thalib berkata, ajarilah atau didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka lahir di zaman mereka dan kita hidup untuk zaman kita. Kadang-kadang kita lupa mengkomparasi, membandingkan hidup kita dengan hidup anak-anak kita. Kita bilang sama anak-anak kita, nak, dulu mama seumur kamu gitu, udah bisa ini itu, udah nikah, udah punya anak. Kamu astagfirullah. Sering sekali kita mengucapkan kalimat itu. Maka kata Ali, didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup untuk zaman mereka dan kita hidup untuk zaman kita. Nah, untuk konkretnya Ali bin Abi Thalib rahimahullah ini menyampaikan 7x3. 7 tahun pertama jadikan mereka sebagai raja. Raja itu diapakan? Raja itu diservis. Raja itu dilayani. Terus kita sebagai apa? Kita penasehat raja. Penasehat itu ilmunya harus banyak, karena raja banyak bertanya. Anak itu cerewet, kitanya nggak kuat kalau anak cerewet. Nanya mulu, nak, ya Allah bisa diem nggak gitu. Kenapa? Karena penasehatnya ilmunya terbatas, sehingga ketika raja bertanya kita nggak bisa menjawabnya. Kalau di sini kan penasehat rajanya cerdas semuanya, rajin ngaji gitu kan, rajin bertanya, rajin membaca, sehingga anak-anak puas ketika bertanya kepada ibunya. Itu pula rahasianya kenapa menuntut ilmu itu wajib buat semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Ibu harus pintar, ibu harus cerdas, karena anak-anak itu dekat sama ibunya. Jadi 7 tahun pertama ini anak diservis, diarahkan, dibimbing, karena anak adalah raja. Diingat 7 tahun pertama, 0 sampai 7. 7 tahun kedua, kata Ali apa? Jadikan anak-anak itu seperti tentara atau tawanan, dididik disiplin. Kok di 7 tahun kedua? Ya, di 7 tahun kedua anak-anak itu mulai mendekati masa murahaqah. Apa masa murahaqah? Mendekati baligh. Kalau sudah baligh, dia punya tanggung jawab sendiri. Dosa pahalanya dia handle sendiri. Maka orang tua harus mengenalkan mana perintah, mana larangan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu di usia berapa? 7 tahun kedua, berarti dari 8 tahun sampai 14 tahun. Sebentar. Jadi ketika anak-anak mendekati balik, ibu udah balik semua? Udah, alhamdulillah ya. Oh, mau balik lagi. Jadi kalau anak-anak sudah 8 sampai 14 tahun,
itu sudah diarahkan ke hal-hal yang positif, dididik disiplin, didik bertanggung jawab, merapikan barangnya sendiri, meletakkan tas, baju kotor, sendal dan seterusnya, dia punya tanggung jawab. Kasih tugas, mulai kasih tugas, nak tugas kamu misalnya sudah merapikan baju sendiri, buku-buku, ada tanggung jawab di sana. Sholat, setiap sudah ada azan, dengar azan langsung misalnya gitu. Kadang-kadang anak suka ada bargaining ya, sholat zuhur terakhir jam berapa gitu. Jadi dia ngambil akhir. Tetapi karena masa-masa transisi gitu, kalau belum balik itu ada tarik ulur lah, ada bargaining ya, ada tawar menawar di situ. Tetapi kita harus pinter arah pertanyaannya kemana nih gitu. Kadang-kadang arah pertanyaan dia tidak seperti yang kita bayangkan. Akhirnya kita terjebak sendiri gitu ya. Makanya harus pinter-pinter melihat wajah anak kita nanyanya kemana. Kalau nanyanya sudah agak menjurus, kita jawabnya agak apa ya, ambigu, biar dia berpikir nanti sendiri gitu ya. Karena banyak yang ibu-ibunya terjebak ketika menjawab pertanyaan anak. Umumnya ibu-ibu yang belum siap suka melemparkan itu ke ayahnya. Karena ayahnya bisa diterima pakai logika. Kalau ibunya kan hanya pakai perasaan. Makanya karena pakai perasaan, terkadang jawaban itu akan diingat terus sama anaknya, padahal tidak tepat pada masa yang akan datang begitu ya. Jadi 7 tahun kedua, usia 8 sampai 14 tahun dijadikan sebagai tentara. Cara mendidiknya itu seperti tawanan, seperti tentara, dididik disiplin, punya tanggung jawab. Karena umur 9-10 itu sudah banyak yang balik. Kalau zaman kita mungkin 13-14, tapi anak-anak sekarang gen alfa itu ada yang sudah balik ya. 8-9 tahun sudah balik, udah mens, sudah mimpi. Tolong ibu-ibu harus sering ngobrol. Udah mimpi belum nak gitu. Biar yang pertama tahu adalah kita ibunya. Sudah haid atau belum, itu kita yang tahu. Kenapa anak-anak sekarang tidak tahu bagaimana cara mandi wajib? Dia malamnya mimpi, besoknya ke masjid tanpa mandi. Siapa yang berdosa? Orang tuanya. Jadi kita harus sering-sering bertanya terkait usia balignya gitu ya. Nah itu 7 tahun kedua. 7 tahun ketiga berarti usia 15. Sampai seterusnya jadikan dia sahabat. Diajak ngobrol, dimotivasi agar dia bisa terbang tinggi. Walaupun ada yang disuruh terbang, nggak terbang, nggak bisa terbang gitu. Dia mentok begitu aja sudah gitu. Dia nggak bisa hidup tanpa orang tuanya. Dia nggak bisa berpisah dengan orang tuanya. Jadi even disuruh terbang tinggi, tapi sayapnya nggak mampu. Kenapa? Setiap anak kan berbeda-beda kemampuannya. Allah sudah tentukan. Masih ingat ya? Anak itu seperti jari. Ada yang seperti ibu jari, top markotop, keren, juara terus, akhlaknya bagus gitu. Ada yang seperti telunjuk, nyuruh-nyuruh terus, mbak, ibu ini, nunjuk mulu dia. Ada yang ketiga, pertengahan, susu, baik juga enggak, jahat juga enggak gitu, susu saja, 50-50. Ada yang seperti jari manis, saking manisnya nggak bisa ngapa-ngapain, takut baju kotor nggak mau main, takut nanti ketusuk jadi nggak bisa megang apa-apa gitu, manis banget gitu, dia duduk aja duduk manis gitu. Ada yang seperti kelingking, mungkin di mata orang lain dia cemen banget gitu, tapi jangan di mata kita. Di mata orang tua semua anak adalah bintang di hati kita. Letakkan dia di hati kita. Walaupun yang lain mengatakan anak kita A, B, C, D, tapi tidak boleh keluar dari mulut kita. Karena mereka bintang di hati kita.
Semua sudah ditentukan oleh Allah, nih nanti anak kamu yang pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Tugas kita cuma duit, doa yang banyak, punya usaha, ikhlas dan tawakal dengan hasilnya. Tahapannya bagaimana? Berikan pendidikan. Sekolah dulu, cari ijazah. Ijazah sudah, cari ma'isyah. Ma'isyah apa? Kerjaan. Kerjaan sudah, cari Aisyah. Aisyah dapat, baru ijabsah gitu. Jadi ijazah, ma'isyah, Aisyah, ijabsyah. Nah yang keempat ini yang akan kita bahas. Tapi kalau misalnya mereka sedang masih SMU ya, sedang sekolah, masih kuliah, tidak dibahas itu dulu gitu maksudnya. Karena kan tadi 7 tahun ketiga itu kan usia 15 dan seterusnya gitu ya. Ada nggak yang udah siap di usia 17? Ada. Dan setiap anak punya mental berbeda. Kita tidak boleh menyamaratakan. Dulu ayah nikah umur segini, betul, dulu ayahnya berani gitu. Tetapi anak kita belum tentu seberani ayahnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat An-Nur di ayat 30 diperintahkan menahan pandangan. Di ayat 31 diperintahkan menutup aurat. Baru di ayat 32 dianjurkan untuk menikahkan mereka. Jadi urutannya demikian ya. Kenapa Allah menyuruh laki-laki menahan pandangan? Karena laki-laki itu ujian terberat itu perempuan. Kalau belum siap menikah, jangan membuka matanya lebar-lebar gitu. Jangan memuaskan hawa nafsunya di satu titik. Maka Allah meminta laki-laki gitu ya untuk menahan sebagian pandangan. Baru setelah itu perempuan. Laki-laki disuruh menahan pandangan, perempuan disuruh menahan pandangan, menutup aurat. Nah perempuan banyak tuh. Menutup aurat, tidak menampakkan dada. Jadi kalau jilbab yang bunuh diri, jilbab kecekek tuh Bu, itu belum sesuai sebenarnya. Kenapa? Karena belum menutup dada gitu. Kalau misalnya perempuan disuruh nahan pandangan juga, memperbaiki atau menutup aurat juga, karena lawan jenis itu tertarik sama body perempuan. Jadi perempuan itu yang menjadi fitnah adalah maju mundur cantik. Ada yang maju, ada yang mundur. Laki-laki justru si speknya itu yang fitnah gitu. Beda ya, aurat laki-laki hanya pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh tubuhnya, kecuali wajah dengan telapak tangan. Dan itu pernah saya sampaikan, kenapa wajah boleh terlihat? Karena ketika ta'aruf, yang pertama dilihat wajah. Orang berdakwah, orang mengajak kepada kebaikan itu dilihat wajah. Senyum yang paling merekah itu sedekah paling mudah begitu. Jadi wajah itu boleh terlihat karena ada fikud dakwah di sana. Ta'aruf itu harus melihat wajahnya. Bahkan ketika seorang sahabat ta'aruf belum ketemu, belum kontak body, belum lihat wajahnya, kata Rasulullah balik lagi. Lihat wajahnya. Boleh jadi ada sesuatu di matanya. Jadi kalau Rasulullah menganjurkan menatap, melihat wajah saat ta'aruf, itu memang dianjurkan, sunatullahnya begitu. Jangan sampai nanti ketika menikah, loh kok mukanya rata misalnya. Loh kok gitu. Jadi ketika ta'aruf itu ada chemistry, ada ngeklik gitu. Kalau misalnya ta'aruf zong gitu ya, itu jangan dilanjutkan. Oh nggak ada rasa, nggak ada getar gitu. Kalau ta'aruf ketemu ada duk 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 duk, duk rame gitu sininya tuh. Makanya kita tanya sama anak kita, nak kamu ada rasa nggak? Kalau dia gitu, itu lanjutkan. Tapi kalau nak bagaimana?
Wajahnya gitu. Itu kan bahasa wajah, itu bisa kelihatan. Kayaknya anak nih kurang tertarik gitu. Jadi bisa gitu. Kita tanyakan langsung. Ada seorang teman, mohon maaf, pulang dari Pakistan itu dia mandi di bak. Main mobil-mobilan, main kapal-kapalan gitu ya. Ibunya bilang, kamu gimana sih udah sarjana gitu, masih mandi di bak. Udah tahu tua nggak dicarikan istri. Oh maksudnya mau nikah gitu Bu. Dia pengen banget orang tuanya nanya, kamu udah siap nikah belum nak gitu. Orang tuanya nggak nanyain dia, akhirnya dia mandi di bak gitu kan. Ada mobil-mobilan, ada kapal-kapalan neng gitu. Gimana sih udah besar, udah mau kawin masih mandi di bak. Udah tahu udah mau kawin nggak dicarikan gitu. Jadi ada cara-cara anak yang mengkode, yang ngasih kode gitu. Terus kalau bisa sebelum dia ngasih kode kita nanya, selesai kuliah, udah kerja, tanyakan tuh. Kalau laki-laki, kalau perempuan bagaimana? Jadi gini, perempuan biasanya cenderung orang mengatakan perempuan itu menunggu, menanti. Tidak begitu. Khadijah radhiyallahu anha ketika tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya tips. Tipsnya bagaimana? Dipanggil, disuruh kerja. Jadi duta perniagaan. Dites kejujurannya, ketulusannya, dikirim yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Maisarah. Maisarahnya bukan perempuan imai ya Bu, bukan imai. Maisarah itu laki-laki. Jadi yang mendampingi Rasulullah itu laki-laki. Kalau kita kan Maisarah dipanggilnya imai, perempuan. Ini enggak, laki-laki. Jadi Khadijah radhiyallahu anha pinter. Dipanggil jadi duta perniagaan, kemudian dikirim Maisarah mendampingi, ngawasi. Setelah dapat info, ini sosok Nabi Muhammad SAW luar biasa, dikirim lagi Nafisah. Nafisah buat apa? Buat menanyakan kesiapan Rasulullah SAW. Jadi perempuan bisa begitu, boleh. Kita kan terkadang, ya kan kalau perempuan nunggu, tidak selamanya. Kalau ada laki baik-baik, Ibu, terus cocok sama putri kita, boleh gak sih ditawarin? Boleh. Umar bin Khattab ketika Hafsah menjadi jamu, langsung Umar minta kepada Utsman, ya Utsman mau gak nikah sama Hafsah gitu. Utsman diam saja, langsung ke Abu Bakar, ya Abu Bakar mau gak menikah dengan Hafsah. Kenapa? Karena pengen dapat mantu soleh, diminta. Ini cerita sedikit ya Bu, jangan bilang-bilang ya Bu. Dulu ketika saya kuliah di Pakistan, itu ada teman-teman laki-laki suka main rombongan barengan gitu. Misalnya kita mau ke rumah gitu, alamatnya di mana? Oh ini nitip ya buat orang tua, itu biasa kan kalau di rantau begitu ya, nitip. Saya udah nikah Bu, sudah nikah sayanya. Terus mereka datang, ibunda saya bilang begini, aduh kalau Fatia punya adik perempuan gitu, kamu udah ibu pungut mantu. Bisa dipahami? Kenapa? Karena ini yang datang orang baik-baik. Sayangnya putri ibu saya waktu itu hanya saya gitu, dan saya udah nikah. Jadi artinya apa? Beliau itu tidak akan pernah malu jika ada laki baik-baik diambil menantu tuh nggak ada masalah gitu. Kenapa? Umar bin Khattab pun demikian. Jadi kalau memang mereka sudah siap, baik, bertanggung jawab, nah ibu atau putri ibu sholat istikharah, minta namaannya aja soal. Contoh misalnya ya, ini di share ke putri-putrinya ibu-ibu. Nah kalau di kantor ada yang baik, tanya saja namanya. Tapi wajahnya nggak kelihatan bahwa kita punya keinginan menikah gitu ya. Cuma nanya, itu siapa karyawan baru? Misalnya dia primus, pria musola.
Pria musola, rajin sholat gitu. Ya, primus tuh pria musola atau pria muslim, bebas lah ya mau nyingkatnya apa. Terus anak kita tertarik. Ini saya sampaikan di beberapa kantor gitu. Saya minta sama teman-teman karyawati untuk cari tahu namanya. Itu siapa itu karyawan baru? Misalnya namanya Irfan. Takut ada suami ibu namanya Irfan ya. Namanya Soleh gitu ya. Ada juga. Ya fulan. Kemudian tanya namanya, saya bilang. Misalnya namanya fulan, Soleh lah, Soleh paling enak. Laki-laki Soleh itu kan artinya pria soleh kan, pria baik. Siapa namanya? Oh Soleh. Kenapa? Enggak, satu kantor lucu aja nggak tahu namanya gitu. Jadi nggak kelihatan bahwa kita lagi mau nyolatin. Bukan sholat jenazah, sholat istikharah. Itu dikasih tipsnya gitu. Namanya siapa? Soleh gitu. Kenapa? Jangan nggak usah. Biasa aja. Satu kantor nggak enak aja nggak tahu namanya. Padahal malamnya kita sholatin, sholat istikharah. Boleh nggak? Boleh ibu. Ini tips ini alhamdulillah ada beberapa yang mengamalkan dan mereka sampai sekarang jodohnya panjang. Misalnya namanya Soleh tadi. Malamnya dia sholat, ya Allah. Jika Soleh ini baik untuk agamaku, untuk duniaku, mudahkan kami bertemu dalam pernikahan. Tapi jika dia tidak baik untuk agamaku, untuk duniaku, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya, ganti dengan yang lebih baik. Dan itu alhamdulillah ibu ada yang berhasil, maksudnya nikah, ada yang memang dijauhkan gitu. Karena mata kita itu terbatas. Menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak baik gitu ya. Jadi beda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki kan to the point gitu ya, datang ke rumah orang tuanya minta langsung. Kalau perempuan ucuk-ucuk ke rumah orang tuanya laki-laki kan kurang pas gitu. Jadi caranya agak smooth dikit, agak elegan gitu. Karena kita belum sekaliber Khadijah radhiyallahu anha. Kalau Khadijah kan tajir melintir, dikirim A, dikirim B, kita mau ngirim siapa? Mau ngirim A, dia yang tertarik kan repot juga gitu. Kalau sekarang ta'aruf itu ada mediaturnya, ada mediator. Mediatornya bisa guru ngaji, bisa teman, bisa orang tua gitu. Sempat sih di Darussalam pernah ada planning ya. Ada kajian bersama anak-anak muda, kemudian kita ta'arufin gitu. Itu baru wacana. Mudah-mudahan berjalan gitu ya. Jadi itu caranya ya. Mohon maaf lagi. Ini Masya Allah nih. Jadi yang laki-laki bisa to the point, datang ke rumah calon istrinya atau ke orang tuanya. Kalau yang perempuan sholat istikharah gitu ya. Sholat istikharah. Kenapa? Karena jodoh itu perlu dijemput juga. Tapi ada rambu-rambu yang perlu dijaga. Kalau perempuan karena menjaga kehormatan bisa melalui seseorang tadi ya, mediator atau lewat sholat istikharah. Mediatornya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ibu ngobrol sama anak, itu pertama, obrolan pertama begitu. Jujur ibu, saya dulu lulus SD ditawarin, Fat mau nikah atau mau lanjut SMP? Lu baru lulus SD. Saya bilang sanawiyah dulu lah, dimasukkan ke pesantren. Lulus SMP, lulus sanawiyah, Pat udah siap nikah belum? Enggak lah, mau lanjut aliyah. Lulus aliyah begitu. Kenapa? Masya Allah, alasan orang tua saya almarhum ayah itu bilang biar ayah nggak berdosa. Ayah takut kamu udah siap nikah, tapi nggak berani bilang sama ayah gitu. Jadi ayah bertanya setiap lulus, kalau masih mau lanjut sekolah lanjut nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah mulai deket sama laki-laki, bilang sama ayah langsung, ayah nikahkan, biar ayah nggak berdosa gitu ibu.
Itu kan tugas kita kan sebagai orang tua. Sekarang saya jadi orang tua. Ibu-ibu yang hadir sebagian juga jadi orang tua. Sudah waktunya mengantar anak-anak ke jenjang pernikahan. Maka ada 3 persiapan untuk mengantar mereka ke jenjang pernikahan. Apa persiapan yang pertama? Persiapan yang pertama adalah persiapan mental dan spiritual. Mentalnya udah diuji. Di rumah gimana nih? Dia bisa apa nih gitu. Laki-laki sama perempuan hampir sama lah ya. Dia punya tanggung jawab ketika berpisah dengan kita. Tapi kalau masih rebahan gitu, kita menawarkannya juga nggak enak kan, nggak pede kita. Maka anak itu sudah disiapkan. Kenapa harus ada mentalnya? Karena memang menikah itu persiapan mental dan spiritualnya harus kuat. Kalau laki-laki, nak udah siap jadi imam belum? Bacaannya tolong diperbaiki gitu. Kenapa? Karena dia nanti kalau sholat jadi imam. Ada seorang istri curhat kepada saya, Bu Fatihah, suami saya kalau sholat berjamaah suratnya kuliah sama qul huwallah terus. Sudah 15 tahun suratnya nggak nambah. Fatihahnya juga masih berantakan. Padahal rukun sholat itu kan Fatihah menjadi rukun sholat. Nah hal-hal seperti ini nih anak laki-laki sudah harus bisa. Perempuan bagaimana? Sama. Jadi kalau imam salah kan dia bisa tahu di tasbih atau di tasbih ini lupa bareng-bareng, ketawa bareng-bareng akhirnya. Imamnya lupa qul huwallahu ahad, terus lupa. Ketawa, bukannya dibetulin. Betulkan harusnya tasbih atau tasbih, karena dia punya ilmunya. Ketawa bareng-bareng, sholat lagi, batal lagi sampai 3 kali. Kenapa nggak terbiasa? Mentalnya belum siap, spiritualnya juga belum siap. Jadi kalau misalnya kita mau menyiapkan anak-anak itu mentalnya bagus, spiritualnya bagus, di rumah bisa kelihatan sebetulnya. Oke, dia punya tanggung jawab, oke dia bisa ini, bisa itu gitu. Kelihatan kan di rumah itu. Tapi ada yang masih kekanak-kanakan, belum dewasa. Untuk laki-laki belum bekerja, jangan ditawarkan. Khawatir kita berdosa karena dia tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya. Kecuali orang tuanya tajir melintir. Nah umur kamu sudah sekian, belum kerja, belum ini nikah ya. Terus anakmu dikasih apa? Mama yang handle semua. Gitu. Teman saya begitu. Kenapa? Karena hukum nikah itu ini persiapan ilmu ya Bu yang kedua. Jadi ada persiapan mental dan spiritual. Yang kedua persiapan ilmu. Persiapan ilmu ini perlu tahu hukum nikah itu apa gitu. Nikah itu bisa sunnah, bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Jadi kita yang paling tahu anak kita nih udah wajib atau masih sunnah atau bahkan makruh atau haram. Kapan? Nah kita lihat, jika orang tersebut udah punya pekerjaan, libidonya besar, kalau tidak menikah pasti berzina, maka menikah wajib buat dia. Ada seorang ibu telepon saya, anaknya di Jerman atau di Jepang, saya lupa, anaknya di luar negeri intinya. Anak itu bilang ke ibunya gini, "Mah, aku pengen nikah." "Jangan dulu nak, kamu baru semester berapa?" "Tapi kan aku udah kerja di sana gitu. Aku pengen nikah mah." "Nantilah nak, pikirkan dulu." Pekan berikutnya telepon lagi, "Mah udah dapat belum? Aku mau nikah gitu." Itu sebetulnya libidonya sudah membuncah gitu. Dia udah pengen nikah. "Nantilah nak, kamu kan perlu punya rumah, punya mobil dan seterusnya." Capek banget anak ini. Minggu ketiga ditunggu. Ditunggu nggak telepon. Kata mamanya, oh anaknya udah sadar, nggak pengen nikah. Dia yang telepon. "Ibu mohon maaf ya, diteleponlah sama ibunya, "Nak, kok kamu nggak telepon lagi? Kamu udah nggak pengen nikah kan?" Apa jawab anak ini?
Mama salah. Aku sudah bilang sama mama mau nikah, tapi mama tidak carikan. Aku pengen dapat dengan cara yang halal, karena mama tidak kasih, aku sudah dapatkan dengan cara yang haram. Udah kumpul kebo dia. Kenapa? Udah membuncah libidonya tetapi tidak dinikahkan. Ibu ini nangis, ya Allah Bu Fathia, kalau saya tahu begini nih saya nikahkan gitu. Tapi kan penyesalan datangnya belakangan. Kalau di awal kan pendaftaran. Jadi memang dia nyeselnya luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya dipanggil pulang ke Indonesia untuk dinikahkan. Tetapi dia sudah kecantol sama bule yang gitu. Selanjutnya pun saya tidak tahu apakah anak ini akhirnya dinikahkan atau tidak. Ada lagi ibu, saya ada pertemuan udah lama sekali, dipanggil oleh beberapa mahasiswa yang sambil kerja. Ada kan Bu ya sekarang misalnya kerja pagi, kuliahnya sore atau malam. Ada beberapa lah, 20 atau 40 orang saya lupa. Saya diminta ngisi pengajian itu anak-anak muda, dan mereka bilang apa? Bu Fathia bisa tolong bantu kami enggak? Apa tuh? Saya bilang, ibu ngisi orang tua kami. Itu kami Bu, mereka bilangnya. Kami ini sudah siap menikah, coba. Tetapi orang tua kami tidak mengizinkan. Saya tanya, udah bisa cari nafkah? Sudah, kami sudah kerja. Insya Allah kalau menafkahi satu orang istri, kami bisa gitu. Tapi orang tua kami pengennya kami punya rumah dulu, kendaraan dulu gitu. Ibu bisa nggak ngisi ibu-ibu kita? Saya tanya lagi, alasannya apa? Mereka belum mengizinkan gitu ya. Apa jawabannya? Pertama, masalah suku. Suku itu dibahas. Jangan sama suku ini, jangan sama suku ini gitu. Sementara cinta itu kan nggak bisa dibatasi dengan suku. Akhirnya apa? Ya kita nggak bisa ninggalin calon kita Bu, karena sukunya berbeda dengan suku orang tua gitu. Itu yang pertama, masalah suku. Jadi Bapak bagaimana? Bapak nggak ada masalah. Yang masalah tuh ibu kita. Itu ibu-ibu tuh bermasalah semua ternyata. Yang paling banyak kepikiran tuh ibu-ibu. Saya juga ibu-ibu, termasuk bermasalah waktu itu. Jadi dari pertemuan itu tuh saya langsung introspeksi. Ya Allah, jangan-jangan saya ibu-ibu yang bermasalah juga buat anak-anak saya gitu. Ada yang mohon maaf ya Bu ya, saya bahas di sini. Ada yang pengen maharnya besar gitu. 50 JT, 75 JT, 100 juta lebih gitu. Sampai nyaris Bu, udah lamaran. Maharnya sekian, ibunya pengen sekian. Tambahlah nak, itu sudah semua tabungan saya Bu, dia bilang. Tambahlah 25 lagi. Anaknya bilang, "Mah, apa susahnya mama nurunin 25? Kan mama bilang tambahlah 25 lagi. Apa salahnya mama nurunin 25? Jangan minta naik 25 tapi turun gitu." Nggak bisa. Akhirnya karyawati ini nangis Bu. Nangis karena ibunya kekeh minta sekian puluh juta dan udah nggak ada lagi. Menurut saya lumayan besar lah ya sebetulnya. Akhirnya apa? Akhirnya calon suaminya menikah dengan perempuan lain. Itu kan jodoh anak perempuannya jadi tertunda gitu ya Bu ya. Hal-hal seperti itu tuh itu perlu dikomunikasikan gitu. Kalau ayah saya nggak ada masalah Bu Fathia, yang minta itu ibu, dalam hati saya ibu-ibu lagi gitu. Ya memang orang tua manapun pengen anaknya bahagia, tapi kan tidak sesulit dan serumit itu gitu ya Bu. Nah itu persiapan ilmu, banyak hal yang kita perlu tahu. Jadi hukum nikah itu bisa wajib. Kapan sunnah? Jika dia mampu menikah baik fisiknya maupun finansialnya, tetapi dia masih bisa menahan hawa nafsunya, maka menikah menjadi sunnah gitu ya Bu. Beda kalau yang tadi mampu menikah tetapi kalau nggak nikah berzina. Kalau nggak nikah pasti berzina, maka nikah menjadi wajib.
Kalau yang kedua masih bisa nahan hawa nafsu gitu. Nah ada yang ketiga 50-50, mubah aja. Kayak tidur, makan, minum, mubah, dia nggak ngaruh lah gitu, bahasa gampangnya nggak ngaruh. Ya nikah oke, nggak nikah juga oke gitu. Itu yang ketiga. Nah ada yang keempat, hukum nikah makruh. Kapan nikah itu makruh? Dari kalimat al-ba'ah tadi Bu. Rasulullah itu kan ketika melewati anak-anak muda, memanggil anak-anak muda kan Bu, ya ma'syarasy syabab manis tato'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah ini yang membuat hukumnya berbeda. Wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kamu mampu menikah. Kalimat mampu ini yang membuat hukum menikah berbeda-beda. Nah jika laki-laki ini tidak mampu secara finansial, belum kerja gitu Bu, atau mohon maaf impoten, dia nggak bisa ngasih nafkah batin, tapi disampaikan ke calon istrinya, Dek, kakak pengen nikah, tapi kakak nggak punya kerjaan. Terus istrinya bilang apa? Nggak apa-apa kakak, ayah punya perusahaan kok, tinggal pegang aja perusahaannya. Pegang aja Bu, pegang. Artinya calon istrinya siap dengan kondisi suami yang belum punya pekerjaan gitu. Dia nerima. Atau Dek, abang pengen nikah sama adek, tapi abang impoten misalnya. Terus dia bilang, gak apa-apa kak, aku juga gak suka gitu-gituan misalnya. Berarti kan disampaikan Bu. Kalau disampaikan maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena enggak ada kalimat al-ba'ah, mampu. Berarti kan sebetulnya dia enggak mampu gitu Bu. Itu karena disampaikan kepada calon istrinya, maka hukumnya hanya makruh. Yang kelima, hukumnya haram. Kapan? Ketika dia tidak memiliki potensi, tidak punya kemampuan, baik secara finansial maupun fisik, tapi dia diam-diam. Dan ini banyak yang terjadi ya Bu. Sepertinya saya pernah cerita di hadapan ibu-ibu ketika ada jamaah saya suka usil Bu, kalau di kantor ada pengantin baru, suka saya pegang rambutnya. Basah, berarti normal gitu Bu maksudnya. Terus kalau ngaji ngantuk gitu, itu berarti normal gitu maksud saya Bu. Nah ada jamaah saya pengantin baru, kok seger, nggak pernah ngantuk, saya pegang rambutnya kering terus. Saya cuma mikir kok gitu ya, cuma gitu aja. Tapi saya biarkan sampai dia cerita. Suatu hari betul dia datang pada saya, dia bilang, Bu Fathia, kehidupan rumah tangga kami tidak normal. Oh ya gitu. Kenapa? Suami saya impoten, dia bilang. Saya sampaikan coba dibujuk, digoda gitu. Tapi saya nggak kasih tahu di sini ya Bu, cara ngegodanya gimana. Ini off the record masalahnya. Spesial banget lah gitu ya. Oke, udah tuh Bu, udah Bu, yang ibu sarankan sudah, tapi dia nggak bergeming. Ibu tahu dia kalau mau tidur itu pakai jaket, pakai celana training, pakai kupluk. Ya Allah, kayak mau ke puncak, dingin banget gitu Bu. Gimana saya mau godanya, gimana saya mau nyentuhnya, bener-bener tuh itu rapat kayak mau ke puncak Bu. Ini kupluk, training, baju gitu ya Bu, selimut, pakai kaos kaki, iya. Langsung feeling saya gini, dia berarti memang tidak bisa memberikan nafkah batin. Jadi kalau misalnya di malam pertama istrinya bilang, abang kita kok nggak ngapain sih bang, nggak kerja bakti, nggak beres-beres gitu. Itu perlu ditanya Bu. Kan kalau orang-orang malam pertama kan kerja bakti, bersihin selokan, motong rumput, apa kek gitu. Ini kok abang misalnya nggak ngapa-ngapain, contohnya gitu Bu. Itu berarti ada yang nggak beres. Berarti mungkin calon suaminya tidak sehat. Nah, dan itu banyak Ibu. Kalau dia tidak menceritakan kepada calon istrinya dan istrinya kaget, maka hukum nikahnya bisa haram tuh Bu.
Makanya orang tua harus tahu ini anak kita sehat atau tidak, punya pekerjaan atau tidak. Ini yang disebut dengan persiapan ilmu. Jangan sampai kita punya andil dosa ketika menutupi aib anak-anak kita. Padahal kan kita harus mengantarkan kepada pernikahan dengan normal kan Bu, tapi kita menutupinya gitu. Maka ini namanya persiapan ilmu. Ibu-ibu harus tahu caranya gimana. Itu kan MBA, mama banyak akal. Cari gitu. Caranya bagaimana? Contoh dulu ibu, orang tua saya kalau ngajarin Fat, kalau makain celana anak waktu masih kecil Bu, kan anak kan dipakein celana tuh Bu. Coba senggol gitu. Kalau kesenggol dia bangun alhamdulillah normal, misalnya gitu Bu. Atau misalnya mau dengar pendengarannya, mau ngecek pendengarannya, jatuhkan tutup panci, kalau dia kaget gitu, berarti dia dengar. Orang zaman dulu kan tipsnya ringan gitu ya Bu ya. Nah hal-hal begitu tuh kalau kita melihat anak kita kayaknya sama lawan jenis kok biasa aja gitu. Kita tanya, nak ada ketertarikan gak nak dengan lawan jenis? Adalah misalnya. Kok nanti kalau udah nikah gitu. Ada yang demikian Bu, maaf Bu. Jadi ngobrol sama anak. Kalau sudah persiapan mental dan spiritual sudah, persiapan ilmu sudah, ini yang ketiga. Persiapan fisik. Memang ada persiapan fisik, ibu anak-anak harus tahu menikah itu lebih capek daripada ketika mereka sendiri. Itu sampaikan juga. Kenapa? Karena biasanya kita peduli dengan tubuh kita sendirian, ini harus memperhatikan tubuh pasangan kita. Kalau dulu kita mau melakukan apa saja terserah kita, kalau sudah menikah kan ada pasangan gitu. Dan itu harus disampaikan Ibu. Anak-anak itu harus tahu bahwa setelah menikah kondisinya lebih capek. Biar dia nggak kaget, ya Allah gini amat nikah ya gitu. Itu harus tahu Bu. Nah nanti kalau menikah itu siapkan capek fisik karena ada orang yang harus diperhatikan. Karena nanti ketika menikah itu kan ada kalimat saling Ibu. Saling menservis, saling memperhatikan, saling menjaga gitu. Karena nanti setelah menikah kan ada dua aku. Dia bawa aku, kita bawa aku. Egonya ketemu Ibu. Bayangkan kalau kita masing-masing mempertahankan ego, susah. Dan mereka harus tahu bahwa menikah tidak seindah drama Korea yang happy ending terus, enggak. Mereka harus tahu membina rumah tangga berbeda dengan membangun rumah makan. Kenapa? Karena berumah tangga tidak sesederhana rumah makan. Mereka harus tahu semua. Kalau rumah tangga itu tangganya banyak Ibu. Jangankan anak-anak kita aja Bu ngos-ngosan kan Bu. Kelihatan ini ibu wajahnya bermasalah semuanya ini. Capek dengan suami kan Bu. Memang harus siap capek Ibu. Capek fisik, capek hati, capek pikiran, capek tenaga, dan anak-anak harus tahu. Jadi kalau misalnya anak-anak nikah, oh bener ya yang ibu saya sampaikan gitu Bu. Jadi mereka akan bilang, Umi bener yang Umi bilang kalau nikah itu begini, begini, begini. Makanya nanti kalau anak-anak kita nikah kaget-kagetan, boleh jadi kita belum memberikan bekal sama mereka. Tapi kalau gimana nak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Udah sesuai dengan yang diprediksi, ya begitu gitu. Kalau misalnya ada mantu Bu curhat, berarti dia nyaman sama kita. Makanya kenapa ada ini nanti takut di endorse ya. Ada salah satu kue itu kan punya merek bagus, singkatan dari anak mantu damai Bu. Jadi anak mantu itu harus
akur, itu peran kita tuh ada Bu. Kalau mantu curhat, ini gini-gini, maafin anak ibu ya nak, gitu. Ibu jangan mikirin merek kue tadi, ibu kenapa mikirin merek kue? Yang kita pikirkan bagaimana agar anak mantu kita damai bersama kita. Kalau mantu curhat, ibu dengarkan, Bu, anaknya ibu begini. Oh iya, gitu ya. Sabar ya nak, nanti ibu bilang kok sama anak ibu gitu. Tidak selamanya anak harus dibela. Kadang-kadang mantu juga harus dibela gitu. Kadang-kadang juga mohon maaf harus dipanggil berdua biar kebenarannya ya bisa kita dengarkan. Kita orang tua suka nggak adil ya Bu, ngebelain anak padahal boleh jadi yang salah anak kita, atau sebaliknya. Contoh mohon maaf, kita sebagai menantu kadang-kadang baperan, padahal yang disampaikan mertua biasa-biasa saja. Karena hubungan kita sama mertua nggak ada hubungan darah, kita agak baper, berbeda dengan kalau yang bicara adalah orang tua kita. Kalau orang tua kita yang bilang, nak kamu tidur mulu nak, dia cuma hehehe gitu kan Bu. Karena orang tuanya yang bilang. Coba kalau mertua yang ngomong sama dia, nak kamu tidur terus nak, ya Allah mertua, gitu Bu. Kalimatnya sama, karena yang berbicara orangnya beda, di hati akan beda nerimanya. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita sampaikan ke anak kita agar dia siap ketika melepas masa lajangnya. Kemudian terakhir, cepet banget nih Bu, udah 10:30. Terakhir, setelah tahu nih Bu kasih persiapan mental spiritual, sholat hajat ya Bu diantaranya nih Bu. Anak sholat hajat 2 rakaat. Yang laki-laki biar mendapatkan istri 3S, solehah, sabar, cantik. Yang perempuan semoga dapat suami 3T, takwa, tampan, tajir. Sholat hajat nih Bu. Sholat hajat 2 rakaat, sebut nama anak kita dan seperti apa yang kita inginkan dari anak kita. Pengen mantu yang bagaimana? Kalau pengen dapat mantu yang baik, anak-anak kita dididik dengan baik. Kenapa? Kata Allah di surat An-Nur ya Bu, masih surat An-Nur juga di ayat 26. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-khabitsatu lil-khabitsin wal khabitsuna lil-khabitsat wat thayyibatu lit-thayyibin wat thayyibuna lit-thayyibat. Orang yang tidak baik untuk orang tidak baik, orang baik untuk orang baik. Kalau kita pengen dapat mantu yang baik, kita didik anak-anak kita menjadi anak yang baik. Kenapa? Orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Orang yang tidak baik pun dipertemukan dengan orang yang tidak baik. Kalau sudah ikhtiar mendidik anak-anak, ibu tolong bantu sholat istikharah. Jadi jangan anak sholat istikharah sendirian. Sholat nak gitu. Kita juga bantu ibu agar ada 2 kekuatan doa dari anak dan orang tua tembus ke langit. Biar nanti Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat pasangan yang soleh-solehah, bisa menjadi jembatan ke surga. Dan yang terpenting lagi, ibu jangan lupa sebut nama anak-anak kita dalam sholat ya Bu ya. Sebut nama anak-anak kita. Terus nanti prosesnya bagaimana? Mungkin pertemuan berikutnya, karena sudah 10:30. Pertemuan berikutnya bisa saja misalnya terkait dengan kriterianya, perempuan yang seperti apa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi gitu ya Bu. Akan kita bahas agar nanti kita tidak salah. Kenapa saya perlu sampaikan itu? Karena dalam sebuah pengajian ada jamaah saya bilang begini, nanya begini, Bu Fatihah, ada saudara kami yang nikah satu susuan. Itu hukumnya bagaimana? Saya bilang haram. Tapi dia udah punya anak 2. Saya bilang wajib dicerai. Kenapa? Haram menikah dengan satu susuan. Nah itu insya Allah bulan depan lah akan kita bahas ya. Karena waktu
Sekarang nggak cukup ada 3 siapa-siapa saja gitu ya. Insya Allah to be continue terkait dengan mengantar anak ke jenjang pernikahan. Demikian ibu-ibu solehah, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan Allah memudahkan anak-anak kita mendapatkan pasangan yang soleh atau solehah, dan mudah-mudahan kita pun dipermudah mengatur rumah tangga kita, karena rumah tangga kita adalah cerminan buat anak-anak kita. Semoga Allah memampukan kita mengamalkan ilmu yang kita dapat hari ini dan menjadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.